Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Salsa Aulia Herwanda. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai strategi meningkatkan kemampuan menulis. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keterampilan menulisnya. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulang nih tentang materi yang sebelumnya. Gimana anak-anak, apakah masih ingat dengan materinya? Jadi akan Ibu ingatkan lagi ya. Menulis adalah suatu proses penuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa atau huruf. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi secara tidak langsung. Nah, menulis ini kebalikan dari keterampilan berbicara yang sudah pernah kita bahas ya anak-anak. Kalau keterampilan berbicara, kita berkomunikasi dengan secara langsung atau dengan secara tatap muka, sedangkan pada keterampilan menulis, kita dapat berkomunikasi dengan secara tidak langsung atau dengan secara tidak bertatap muka dengan orangnya. Tujuan utama dari menulis adalah menginformasikan segala sesuatu, baik fakta, data, maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta dan peristiwa tersebut agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang terdapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Nah, beberapa manfaat menulis diungkapkan oleh Grave dalam Akkadia, yaitu menulis mengembangkan kecerdasan. Menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Kemudian, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian, serta menulis mendorong kebiasaan dan memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan. Menulis juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang baik dalam menulis seperti mencerminkan kemampuan penulis mempergunakan nada yang selaras. Selain itu, tulisan yang baik mencerminkan kemampuan dalam menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Dan ciri yang lain menyebutkan tulisan yang baik mencerminkan kemampuan penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-samar. Sebagai sebuah proses, kemampuan menulis berkembang dan diperoleh secara bertahap melalui belajar, berlatih, serta memberi feedback yang terus-menerus. Sebagai sebuah aktivitas, menulis terdiri dari beberapa kegiatan utuh. Nah, kegiatan utuh tersebut meliputi pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Pembelajaran menulis di SD kelas tinggi dibedakan berdasar jenis tulisannya. Menulis dibedakan menjadi 5, yaitu menulis apa saja. Ada menulis deskriptif, menulis narasi, menulis argumentasi, menulis eksposisi, dan menulis persuasi. Baik anak-anak Ibu, jadi itulah review mengenai materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu dan anak-anak Ibu pada hafal semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita memasuki strategi untuk meningkatkan kemampuan menulisnya. Strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis. Tetap simak video ini ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian dari menulis, fungsi menulis, bagaimana kegunaan menulis di sekolah dasar, bagaimana pembelajaran menulis di sekolah dasar,
Dan apa saja strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Nah, pengertian menulis ini kan sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Dan barusan juga Ibu sudah menjelaskan dalam mereview menulis tersebut. Ibu ingin bertanya lagi, apakah anak-anak masih mengingat pengertian dari menulis tersebut? Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menulis salah satu kegiatan berbahasa sastra nonverbal yang produktif. Dengan adanya kegiatan menulis, seseorang dapat menghasilkan suatu karya yang dituangkan dalam tulisan yang dapat dibaca atau dinikmati oleh pembacanya. Jadi, menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, dan pikiran secara nonverbal sehingga dapat menjadi suatu karya yang dapat dibaca atau dinikmati oleh orang lain atau oleh pembacanya. Nah, jadi itu dia pengertian dari kegiatan menulis. Sekarang kita memasuki apa saja sih fungsi-fungsi dari menulis tersebut. Ada beberapa fungsi dalam penulisan. Yang pertama ada fungsi penataan, yang kedua ada fungsi pengawetan, yang ketiga ada fungsi penataan, dan yang keempat ada fungsi penyampaian. Untuk lebih rincinya akan Ibu jelaskan satu persatu dari fungsi-fungsi kegiatan membaca dari kegiatan menulis tersebut. Yang pertama adalah fungsi penataan. Di tahap ini, penulis dituntut untuk menata ide atau gagasan yang ada di dalam pikirannya ke dalam suatu kalimat hingga menjadi tulisan yang utuh. Pada proses ini akan mendorong penulis untuk dapat mengelompokkan ide atau gagasan yang ada di dalam logikanya ke dalam suatu bahasa, sehingga dapat menghasilkan suatu tulisan yang sesuai dengan isi dari gagasan sang penulis tersebut. Yang kedua adalah fungsi penciptaan. Umumnya nih, dalam kegiatan menulis kita dituntut untuk menuangkan ide atau gagasan yang kita miliki, sehingga dapat menjadi suatu karya yang kreatif. Dalam menciptakan sebuah karya tulis yang kreatif, tentu kita memerlukan daya pikiran kreatif dan terbuka secara luas, seperti ketika penulis menuangkan ide ke dalam tulisannya untuk menuliskan karangan fiksi. Penulis harus berpikir secara luas, tetapi harus menyertakan pemikiran secara imajinatif. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi pengawetan. Dalam kegiatan keterampilan berbahasa menulis, kegiatan ini dapat membuat penulis tidak akan melupakan apa yang telah ditulisnya. Terlebih lagi, jika suatu tulisan dibuatnya menjadi suatu karya yang dilombakan dan menjadi juara. Dengan begitu, penulis akan merasa sangat bangga terhadap tulisan yang telah ia buatnya. Dengan menuangkan kata menjadi tulisan yang utuh dan menjadikannya karya merupakan salah satu pengawetan yang dapat dilakukan oleh penulis. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi penyampaian. Melalui sarana menulis, kita juga dapat menyampaikan pesan kepada seseorang atau kepada pembacanya, sehingga pembaca dapat mengetahui isi dari tulisan yang ingin kita sampaikan. Seperti penyampaian itu terjadi tetapi penyampaian itu tidak hanya terjadi kepada orang yang berada di sekitar kita atau orang yang terdekat kita saja. Penulisan itu dapat kita berikan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun atau orang yang jauh dari kita sekalipun. Nah, itu tadi merupakan fungsi-fungsi dari menulis. Yang pertama ada fungsi penataan, yang kedua ada fungsi penciptaan, yang ketiga ada fungsi pengawetan, dan yang keempat ada fungsi penyampaian. Untuk selanjutnya kita memasuki materi kegunaan menulis.
Ada banyak kegunaan menulis yang dapat kita peroleh. Yang pertama, menulis berguna dalam menggali potensi diri seseorang. Maksudnya, penulis bukan hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai bakat menulis saja. Tetapi, jika seseorang mempunyai keinginan untuk menulis, mereka dapat mencobanya. Dengan begitu mereka dapat menggali potensi dirinya. Kegunaan yang kedua, menulis berguna untuk melatih seseorang dalam mengembangkan gagasan. Dengan menulis, seseorang akan terbiasa dalam menuangkan ide atau gagasannya, sehingga seorang tersebut menjadi terbiasa dalam menuangkan suatu gagasan untuk menjadi suatu karya. Yang ketiga, menulis berguna untuk menumbuhkan budaya literasi bagi penulis. Seorang penulis yang ingin mengembangkan kemampuannya secara luas dan imajinatif, tentunya dengan tidak sadar mereka akan membaca buku-buku referensi. Dari buku-buku referensi tersebut, mereka akan lebih banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, kosakata baru, dan kosakata tersebut dapat dituangkan ke dalam buku tulisannya dan buku tulisannya. Yang keempat, menulis berguna dalam melatih terbentuknya gagasan yang tersusun secara sistematis. Penulis sudah tahu langkah apa saja yang harus dilakukannya dalam menuangkan ide atau gagasannya ke dalam tulisan. Yang kelima, penulisan dapat mereview hasil karya dengan objektif karena penulis lebih tahu arah dan tujuan penulisan yang ia lakukan. Yang keenam, penulis akan lebih mudah memecahkan masalah. Penulis dapat menganalisa sendiri hasil karya yang telah dibuatnya. Ketujuh, penulis akan terus aktif untuk belajar karena penulis memerlukan wawasan yang luas untuk mendapatkan kosakata yang baru yang akan dituangkan ke dalam tulisannya. Dan kegunaan yang terakhir atau yang kedelapan adalah penulis senantiasa dapat membuat perencanaan penulisan yang sistematis, sehingga di dalam karyanya mengandung struktur gagasan penulisan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah diterapkan. Kemudian, Ibu akan membahas mengenai kegiatan pembelajaran menulis di SD. Nah, pada kegiatan pembelajaran di kelas, proses kegiatan belajar mengajar tentunya dilakukan oleh siswa dan guru. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru dengan keadaan yang kondusif, karena sebelumnya guru telah merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakannya di dalam kelas. Pada implementasi, guru harus memfasilitasi siswa dalam pembelajaran secara aktif, dan siswa diberikan kesempatan untuk menggali kemampuannya dengan baik. Nah, guru sebagai fasilitator berperan untuk memberikan penanganan dalam memudahkan peserta didik untuk proses pembelajaran. Dengan demikian, guru harus memfasilitasi peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ada 3 prinsip dalam kegiatan pembelajaran menulis yang harus diperhatikan. Prinsip yang pertama, lakukan praktek terlebih dahulu dan teori belakangan. Maksudnya, kegiatan menulis tidak harus dimulai dengan memahami kaidah-kaidah menulis tersebut. Akan tetapi, peserta didik diberikan kesempatan untuk menuliskannya terlebih dahulu, kemudian kaidahnya disampaikan dalam proses. Nah, setelah anak-anak menulis karangan deskriptif, nanti secara bersama-sama akan Ibu periksa mana kaidah-kaidah yang tepat, ejaan yang tepat, dan mana ejaan yang kurang tepat akan sama-sama kita perbaikan. Prinsip yang kedua adalah menulis sambil bercanda. Maksudnya, menulis harus dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan dan tidak membuat siswa merasa bosan. Prinsip yang ketiga,
Menulis memerlukan feedback atau timbal balik. Maksudnya, agar kemampuan menulis siswa dapat lebih meningkat, maka guru harus mengoreksi tulisan siswa dan memberikannya feedback pada bagian mana saja yang harus diperbaiki oleh siswa tersebut. Maksudnya setelah anak-anak menulis sebuah karangan, nanti karangan tersebut akan Ibu koreksi. Nah, di situ nanti setiap koreksian akan Ibu lingkarin mana nih kata-kata yang masih salah, kata-kata yang kurang tepat, dan kata-kata yang kurang tepat itu dapat anak-anak perbaiki lagi kembali. Kemudian gimana sih pembelajaran menulis di kelas tinggi tersebut? Di kelas tinggi memiliki tujuan tersendiri dalam pembelajaran menulis nih. Nah, anak-anak perlu tahu tujuan apa yang harus dicapai untuk kita menulis di kelas tinggi ini. Tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik tentunya akan berbeda dengan tujuan pembelajaran di kelas rendah. Proses pembelajaran menulis di kelas tinggi lebih menekankan pada peserta didik untuk menghasilkan tulisan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Umumnya, kegiatan menulis merupakan suatu hal yang kompleks karena menulis melibatkan ide, gagasan, pikiran, perasaan, serta penggunaan kata. Mengajarkan keterampilan menulis merupakan tugas yang sangat berat untuk guru SD. Terlebih lagi harus mengenalkan siswa untuk menulis dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Karena itu, pendidik harus mempunyai strategi yang tepat dalam mengajarkan proses menulis kepada peserta didik, agar proses pembelajaran menulis tersebut menjadi menarik dan tidak membosankan. Selain itu, tulisan yang ingin dituangkan oleh siswa juga harus mengandung ejaan yang baik dan benar. Kemudian kita memasuki ke strategi pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Nah, sebenarnya anak-anak banyak nih strategi yang bisa kita gunakan di dalam kegiatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Tetapi Ibu hanya mengambil satu contoh strategi yang dapat kita gunakan, yaitu strategi pakem. Pendekatan psikologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran bahasa adalah pendekatan yang didasari oleh konstruktivistik. Pendekatan tersebut salah satunya adalah pakem. Kemudian, pembelajaran yang aktif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang aktif dengan mengkondisikan agar peserta didik dapat selalu melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang ia peroleh selama proses pembelajarannya. Peserta didik yang belajar artinya ia melakukan kegiatan dalam mengembangkan potensinya seperti perilaku pemahaman, afektif, serta psikomotornya dalam mengelompokkan pengalamannya tersebut dan menemukan cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, semua ini harus dialami oleh peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik harus aktif, dinamis, kreatif, sehingga apa yang telah dipelajarinya nyambung dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian, pendidik tidak hanya bertugas dalam memberikan pembelajaran semata, tetapi pendidik juga melakukan proses pembimbingan belajar. Pendidik juga diminta untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang menyenangkan dan kondusif untuk siswa sehingga menjadikan siswa mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pendidik juga harus pintar dalam menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan di sekolah untuk keberlangsungan kegiatan pembelajaran, atau dengan kata lain, pendidik juga disebut sebagai fasilitator.
Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang semenarik mungkin, yang disusun secara sistematis berdasarkan wawasan sebagai media pembelajaran dan keterampilan dalam mengajar yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan strategi pakem ini. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, mengenal peserta didik secara pribadi. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi perilaku anak dalam pengelompokan belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan maupun dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, dapat mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Ketujuh, memberikan feedback atau timbal balik yang baik dalam meningkatkan kegiatan belajar. Dan yang kedelapan, membedakan antara fisik dan aktif mental. Nah, jadi itu dia tadi pemaparan materi dari Ibu mengenai strategi meningkatkan kemampuan menulis. Sebelum kita akhiri pembelajaran, sebelum Ibu mengakhiri pemaparan materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan materinya. Jadi, kesimpulannya, menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, dan pikiran secara nonverbal sehingga dapat menjadi suatu karya yang dapat dibaca atau dinikmati oleh orang lain yang membacanya. Menulis memiliki fungsi sebagai penciptaan, pengawetan, penataan, serta penyampaian. Nah, strategi yang dapat dilakukan dalam menulis kelas tinggi adalah dengan menggunakan metode pakem. Jadi anak-anak, sampai di sini dulu pemaparan materi Ibu mengenai strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Apabila ada yang kurang paham, bisa anak-anak tanyakan lagi. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.